Di jalanan yang sama, dua orang berjalan berdampingan, sementara yang satunya lagi berjalan tegap, memperhatikan sekeliling, menyusun rencana di kepalanya. Dua orang, jalan yang sama, tetapi satu hanya menjalani hidup tanpa kendali, sementara yang lain sadar bahwa setiap langkah kecilnya sedang membentuk masa depannya. Itulah perbedaan mendasar antara kelas menengah dan kelas atas. Bukan sekadar uang atau keberuntungan, tetapi kebiasaan kecil sehari-hari yang tanpa disadari mengubah segalanya. Jika kamu ingin merasakan perubahan, silakan nikmati hasil dari 4 kebiasaan kecil ini yang menjadi rahasia mereka yang sudah melampaui batas stagnasi. Jangan lewatkan kebiasaan keempat, karena inilah titik balik terbesar yang menentukan segalanya. Sebagian besar orang percaya bahwa kekayaan dan kesuksesan datang dari faktor besar seperti warisan, keberuntungan, atau kesempatan emas. Padahal, perubahan sejati terjadi dari hal-hal yang terlihat sepele, tetapi dilakukan secara konsisten. Orang kelas atas tidak hanya berpikir besar, tetapi mereka juga membangun kebiasaan kecil yang tampaknya tidak signifikan, tetapi secara perlahan membentuk pola pikir dan tindakan yang membawa mereka jauh melampaui kebanyakan orang. Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, mereka menghargai waktu seperti uang. Orang kelas atas memahami satu prinsip dasar yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Waktu lebih berharga dari uang. Orang kelas menengah sering membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Mereka lebih sering fokus pada kesibukan daripada efektivitas. Mereka merasa tidak punya waktu, padahal setiap hari dihabiskan dengan aktivitas yang tidak mendukung pertumbuhan. Lihatlah bagaimana kebanyakan orang menghabiskan waktunya. Scroll media sosial berjam-jam, menonton konten yang tidak memberikan nilai, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa arah yang jelas. Sementara itu, mereka yang berada di kelas atas memilih dengan sengaja bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, apakah untuk belajar keterampilan baru, membangun jaringan, atau mengembangkan proyek jangka panjang yang akan memberi hasil di masa depan. Kedua, mereka membaca bukan untuk hiburan, tetapi untuk strategi. Orang kaya membaca bukan untuk kabur dari kenyataan, tetapi untuk menguasainya. Orang kelas menengah cenderung membaca atau mengonsumsi konten hanya untuk hiburan. Mereka menghindari buku atau materi yang bisa memperluas wawasan dan kemampuan berpikir. Mereka lebih memilih hiburan instan daripada ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Pernahkah kamu memperhatikan rak buku seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial? Mereka membaca tentang investasi, strategi bisnis, psikologi manusia, dan tren ekonomi. Bukan berarti mereka tidak pernah menikmati hiburan, tetapi mereka memastikan sebagian besar informasi yang masuk ke otak mereka adalah sesuatu yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan besar. Ketiga, mereka tidak mengikuti arus, tetapi membentuk arus. Orang kelas menengah cenderung hidup dengan prinsip, ikut saja apa kata orang. Banyak orang takut berbeda karena tidak ingin dikritik. Mereka terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka lebih memilih zona nyaman daripada berani melawan arus untuk sesuatu yang lebih besar. Lihat bagaimana para inovator, pengusaha besar, atau orang-orang yang mendobrak batas sukses. Mereka tidak sibuk menunggu tren, mereka menciptakannya. Jika kamu terus-menerus menunggu validasi dari lingkungan sebelum mengambil tindakan, kamu hanya akan menjadi bagian dari kerumunan, bukan pemimpin perubahan. Keempat, mereka berpikir dalam jangka panjang, bukan sekadar hari ini. Ini adalah perbedaan terbesar yang memisahkan kelas menengah dan kelas atas. Banyak orang hanya berpikir tentang hari ini, gaji bulan ini, kesenangan saat ini, kepuasan instan. Mereka tidak memikirkan bagaimana tindakan mereka hari ini akan berdampak 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Mereka lebih fokus pada hasil cepat daripada membangun sesuatu yang bertahan lama. Sementara kebanyakan orang hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa bertahan bulan ini. Orang kelas atas berpikir apa yang saya lakukan hari ini yang akan membuat hidup saya lebih baik dalam 10 tahun ke depan. Mereka membangun aset, bukan sekadar menghabiskan uang. Mereka menanam investasi, bukan hanya menikmati pendapatan saat ini. Mereka mengembangkan diri, bukan hanya bertahan dalam keadaan sekarang. Perubahan itu dimulai dari kebiasaan kecil. Tidak ada perbedaan besar antara orang yang sukses dan yang stagnan, kecuali kebiasaan yang mereka bangun setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingin terus berjalan dalam kerumunan, mengikuti arus tanpa arah, atau kamu ingin mulai mengambil kendali atas hidupmu dengan membangun kebiasaan yang benar? Silakan nikmati hasilnya, karena setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini sedang menentukan di mana
kamu akan berada dalam beberapa tahun ke depan.